Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 1 November 2024 merupakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Bacaan dibawakan oleh Maria Clara, Mazmur dilantunkan oleh Gregorius Jonathan, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, pada Jumat pagi yang indah ini, 1 November 2024, Engkau telah membangunkan kami dengan penuh kesegaran, hari yang baru dan semangat yang baru. Puji dan syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Berilah kepada kami hati yang terbuka akan sabdamu, yang akan kami dengarkan melalui channel YouTube The Power of Word. Kami mau mendengarkannya dengan baik, agar kami dapat mengerti pesan sabdamu kepada kami. Lalu kami dapat bertindak sesuai inspirasi ilahi darimu. Kami ingin menjadi anak-anak-mu yang terkasih. Berkati kami Tuhan Yesus, kami yang mencintaimu. Terima kasih. Amin. Bacaan dari Kitab Wahyu. Wahyu bab 7 ayat 2 sampai dengan 4 dan ayat 9 sampai dengan 14. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berkata, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri, mengelilingi tahta tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling tahta itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka itu
adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang-orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3, ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri, sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia.
Haleluya, 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 haleluya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 1 sampai dengan 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat banyak orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena besarlah ganjaranmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Hidup berjuang bersama Tuhan Yesus. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Matius bab 5 ayat 11 dan 12a. Pada perayaan Misa Minggu menjelang awal November, umat sudah banyak yang menanyakan hal mengisi lembar doa untuk arwah yang akan dirayakan pada Sabtu 2 November 2024, Hari Raya Pengenangan Arwah Orang Beriman. Mereka ingin mendoakan keluarga, saudara, kerabat yang telah meninggal, yang masih berada di api penyucian atau purgatorium. Ini tentunya suatu tradisi yang baik dan telah dirayakan turun-temurun. Menariknya, setiap tanggal 1 November, berarti sehari sebelumnya, kita umat Katolik merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus untuk mengenang dan meneladani keutamaan hidup para orang kudus yang sudah bersama Allah di dalam sorga.
Hari Raya Semua Orang Kudus sudah ada sejak gereja perdana. Hari raya ini bermula dirayakan oleh gereja timur. Saat itu umat Kristen, pengikut Kristus, banyak sekali yang mati sebagai martir di tangan penguasa Romawi. Ada yang dikenal, tapi banyak yang tidak dikenal. Gereja tidak mau membiarkan satupun dari mereka tak terbilang. Maka diadakan peringatan tunggal untuk semua martir yang awalnya dirayakan setiap musim semi. Setelah agama Kristen menjadi agama yang sah di seluruh kekaisaran Romawi, yaitu pada tahun 313, penganiayaan umat Kristen di wilayah itu berakhir, dan ritus memperingati kemartiran itu tetap berlanjut menjadi tradisi. Peringatan ini bisa kita baca melalui tulisan Santo Efrem yang hidup antara tahun 306 sampai dengan 373, dan Santo Yohanes Chrysostomus yang hidup antara tahun 347 sampai dengan 407. Pada awal abad ke-7, Paus Bonifacius IV mengubah panteon Romawi yang semula menjadi kuil penyembahan dewa-dewi Romawi menjadi gereja Santa Maria dan para rasul. Awalnya peringatan persembahan ini dirayakan pada hari Minggu sesudah Pentakosta. Lama-kelamaan pesta ini jadi populer sebagai perayaan untuk menghormati para kudus, baik yang sudah diakui secara resmi oleh gereja maupun yang belum, bahkan yang tidak diketahui. Kemudian Paus Gregorius III menahbiskan sebuah kapel di Basilika Santo Petrus untuk semua orang kudus pada tanggal 1 November. Dan sejak abad ke-8, Gereja Katolik Roma menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Raya Semua Orang Kudus. Bahkan di abad ke-9, Paus Gregorius IV memperluas kewajiban perayaan itu ke seluruh gereja Latin. Kita percaya adanya persekutuan para kudus, yaitu persekutuan semua orang yang mempercayakan diri kepada Yesus Kristus dan disucikan oleh darah Anak Domba Allah. Kita merayakan pengenangan kepada para kudus yang saat ini telah berdiri di hadapan tahta Allah karena mereka telah memelihara iman dengan baik hingga akhir hidupnya. Hal itu menjadi peringatan bagi kita yang masih berziarah di dunia saat ini. Semua orang kudus di sorga yang sudah mengikuti pesta perjamuan abadi di sorga bersama Tuhan Yesus telah berjuang juga di dunia selagi mereka hidup. Mereka berjuang untuk hal-hal sangat penting yang didasarkan oleh iman anugerah dari Allah yang juga kita peroleh. Berjuang apa saja? Yaitu kita diajak untuk tetap setia kepada Kristus Tuhan walau berada di bawah ancaman dan miskin harta. Mereka percaya akan penghiburan oleh Roh Kudus.
Mereka tetap sabar, suka menurut, dan baik hati, suka menolong, dan pemurah. Keadaan zaman yang saat ini berbeda dengan saat gereja perdana, tentunya mempunyai tantangan dalam bentuk berbeda, tapi tetap sama berbahayanya dalam hal menggerogoti iman kita. Untuk itulah hendaknya kita mau terus belajar secara aktif tentang iman Katolik kita, dengan terus mengembangkan sikap belas kasih, mengikuti perayaan Ekaristi secara kusuk, selalu mengisi hati dan pikiran dengan sabda Tuhan Yesus setiap hari. Untuk itulah channel The Power of Word ini kita gaungkan. Marilah kita meneladan sikap para kudus yang selalu membawa damai sejahtera, hidup sederhana, jujur, terbuka, berani, rela menderita, dan siap berkorban. Kita bisa mewujudkannya kalau hidup berjuang bersama Tuhan Yesus. Tanpa Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, pada hari Jumat pertama yang indah ini, gerejamu merayakan hari raya semua orang kudus. Kami mau meneladani cara hidup mereka yang mempunyai visi dan sikap hidup yang benar. Semoga kami tetap menjaga sikap hati sebagai dasar hidup kami saat ini, agar berkenan di hadapan-Mu untuk menerima kebahagiaan di sorga, yang dalam situasi tertentu kami telah merasakan di dunia ini melalui peninggalan para rasul ataupun utusan Allah lainnya. Kami mau berjuang, ya Tuhan Yesus, dengan menjaga sikap hati dan tindakan kami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Penebus kami, bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.